Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Nazar dengan suara yang merdunya. Insya Allah nanti kita ketemu ya di semester depan. Jadi ya kalau ada unek-unek sampaikan aja. Ini mengenai integral. Integral itu definisi dari anti turunan ya. Dan disampaikan oleh Pak Nazar dan Guru. Kompetensi inti yang sudah kita lewati adalah integral tertentu, dan yang ketiga adalah menentukan luas daerah. Ini kan kita pelajari. Volume daerah, simak video berikutnya. Oke. Menentukan luas daerah itu ada dibatasi oleh satu fungsi dan ada yang dibatasi oleh dua fungsi. Kita lihat. Untuk menemukan luas daerah, yang pertama kita ingat dulu integral tertentu apa rumusnya? Oke, integral tertentu rumusnya adalah tinggal ditambah 1, yang ini koefisien dibagi hasil pangkatnya tadi. Masih ingat kan? Oke, berikut ya, integral tertentu. Integral tertentu, kalau kita sudah menguasai tertentu, integral tertentu itu gampang sekali. Kita tinggal mensubstitusi batas atas dan batas bawahnya. Jadi di sini batas atas dikurangi batas bawah. Seperti yang sudah dicontohkan pada video sebelumnya. Nah, ini sebenarnya tujuan kita ya. Tujuan kita akan menemukan volume daerah. Yang pertama kita harus cari luas daerahnya dulu. Jadi bersiap-siap. Nah, kalau kalian melihat yang seperti ini, tentu saja modal yang kita perlukan adalah menggambar grafiknya. Dan yang terakhir adalah menentukan titik potong. Ini cuma sekedar rumus umum ya. Kita akan mencoba mengaplikasikannya lebih sederhana. Karena soal-soalnya di sini gampang sekali semuanya ya. Easy buat Bapak. Oke, kita sambil ngopi dulu. Kalau suka ngopi, orang Pontianak pasti suka ngopi ya. Sambil mengingat-ingat lagi rumusnya. Integral tertentu tadi apa? N tambah 1, ya pangkatnya tambah 1. Terus dibagi dengan pangkatnya sendiri. Integral tertentu apa? Substitusi batas atas, terus dikurangi substitusi batas bawah. Nah, yang kan Bapak ajarkan adalah menggambar grafiknya, yang pastinya kalian udah tahu waktu kelas 1, dan mencari titik potongnya. Siap ya? Contoh soal. Di sini yang paling kita utamakan adalah mencari batas bawah dan batas atasnya. Makanya Bapak tulis dulu batas bawah, batas atas. Jadi kalau diketahui kurva Y sama dengan X kuadrat nanti kita gambarkan, dan garis X sama dengan 3, maka cara mencari luasnya, di sini Bapak tulis langsung batas bawahnya ada 0 dan batas atasnya ada 3. Gimana caranya? Lihat gambarnya. Gambarnya seperti ini. Oke, ini adalah Y sama dengan X kuadratnya, dibatasi oleh sumbu X. Ini sumbu X ya. Jadi dia nggak melorot ke bawah, tetap berada pada atas sumbu X, tetapi di bawah oleh Y sama dengan X kuadrat. Dan garis X sama dengan 3 ini. Di sini kita bisa melihat bahwa kurva atau daerah tersebut itu dibatasi oleh mulai dari 0 sampai 3. 0 sampai 3. Maka itu batas bawahnya 0 dan batasnya 3. Sisanya tinggal diintegralkan seperti biasa anak-anak. Kalian dapatkan hasilnya seperti ini. Mudah kan? Mudah, jelas. Kita bisa lanjut ke contoh berikutnya? Ya, siapkan dirimu. Contoh soal nomor 2. Jadi di sini ingat batas bawah dan batas atas yang penting ya. Tadi ini masih satu kurva dan garis X sama dengan 6, sumbu X sama dengan contoh soal berikutnya. Nah, tapi yang di sini membedakan adalah ketika kalian gambar, ternyata ada daerah yang minus di bawah sumbu X. Makanya keterampilan menggambar grafik itu penting. Jadi ini adalah kurva 4X dikurang X kuadrat. Di sini kita bisa lihat batas bawahnya 0, batas atasnya 4. Itu yang pertama. Ya, yang pertama ini kita kerjakan dulu, nanti yang warna biru kita kerjakan berikutnya. Nah, kita dapatkan luasnya setelah diintegralkan hasilnya seperti ini. Tinggal kita substitusi 4 dan 0. 0 gampang sekali substitusinya ya. Kalau 0 tinggal diganti 0, hasilnya 0 semuanya. Jadi kita tinggal mengerjakan yang substitusi 4. 32 dikurang 64 per 3. Bagaimana yang biru, Pak? Oh, yang biru itu kita cari juga, nanti kita kurangkan hasilnya. Oke, yang biru Bapak tandain di sini A. Luasnya namanya A. Beranjaknya mulai dari 4, 5, dan terakhir adalah 6. Jadi dari 4 sampai 6. Tapi ingat di sini adalah kurva negatif. Maka Bapak kasih tanda negatif di sini. Negatif di sini bukanlah arti dari luasnya negatif, tetapi luasnya berada di bawah sumbu X. Luas gak mungkin negatif ya. Deh, lanjut.
Hasil integralnya seperti ini. Dan kalau disubstitusi, ini bukan 0 ya, tapi 4. Jadi kalian harus memperhatikan benar-benar substitusinya. Sehingga didapatkan angkanya negatif 72, tambah 216 per 3, tambah 32, dikurang 64 per 3. Hasilnya adalah 152 per 3, dikurang 40. Maka luas daerahnya harusnya adalah luas yang atas ditambah luas yang bawah. Karena ini dua-duanya luas ya, jadi kita gabungkan. Cuma di sini negatif. 32 dikurang 64 per 3 itu dapatnya dari L. 152 per 3 dikurang 40 itu dapatnya dari A. Jadi L dikurang A hasilnya adalah 21 1 per 3. Sambil mengingatkan lagi pecahan kalian. Paham? Oke. Bapak harapkan kalian paham. Nanti kalau nggak paham, yang masih di Pontianak bisa datang ke kelas hari Sabtu. Contoh soal nomor 3, Bapak janjikan tadi adalah kurvanya 2. Tadi kurva 1, sekarang kurvanya 2. Kalau kurvanya 2, oke, Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2 dikurang X. Maka bentuknya kita lihat dulu yang atas mana. Yang atas ternyata di sini Y sama dengan 2 dikurang X. Yang di bawah Y sama dengan X kuadrat. Jadi gampang sekali, batas atasnya kita ketahui 1, batas bawahnya kita ketahui negatif 2, maka kita tinggal mencari, oh ya, ini titik potongnya ya, kalau kalian belum menggambar grafiknya, ini titik potongnya untuk mencari batas-batasnya, yaitu tinggal memfaktorkannya saja. X plus 2 dikali X min 1 sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Lihat, yang di atas dikurangi yang di bawah ya. Maka kita akan dapatkan yang di atas tadi 2 kurang X, yang di bawah adalah X kuadrat. Kalau yang di bawah X kuadrat, maka hasil integralnya seperti ini. Seperti yang bisa kalian lihat. Sehingga kalau kita substitusi nilainya 1 dengan negatif 2, seperti ini semuanya ya. Kita substitusi, ini jadi negatif 2 pangkat 3. Bapak lanjutkan ke atas. Maka L-nya sama dengan, ya ini tinggal hitung-hitungan pecahan aja. 2 dikurang setengah, kurang sepertiga, dikurang, hati-hati ini kalau dikurang, ketemu dikurang juga, jadinya tambah. Ini juga ketemu jadi ditambah, dan ini kalau dikurang ketemu tanda positif, jadinya dikurang juga. Oke, kita bisa melihat hasilnya adalah 5 dikurang setengah atau 4 setengah. Ada yang mau tanyakan? Ya, tanyakannya nanti lo nomor Bapak aja, WhatsApp ya. Soal yang pertama, ini latihan soalnya bisa kalian kerjakan. Ini sebenarnya pengerjaannya sama seperti contoh soal yang pertama dan yang kedua. Itu kita tahu grafiknya. Begitu juga soal nomor 2. Ini dibatasi oleh sumbu X ya, dibatasi oleh sumbu X, tapi grafiknya Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Dan soal yang ketiga itu adalah dibatasi oleh 2 fungsi. Jadi seperti contoh soal nomor 3. Dan nomor 4 juga dibatasi oleh 2 buah fungsi. Contoh soal nomor 3, semuanya gampang ya. Oke, sekian dulu video dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.